Kami mendapatkan kiriman surat asli SP3 kasus cat fitnah. Muncrat, sayang. Chat mesum yang hebohkan itu ini toh, yang sampai orang kabur 3 tahun lebih nggak pulang-pulang. Kalau yang ngadu pun kemudian dia mencabut lagi nggak ada masalah. Kalau di SP3 dia menerima nggak ada masalah. Kalau dia enggak ya harus terus. Kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Alhamdulillah permohonan kita dikabulkan dan sesuai amar putusan isi permohonan kita semua dikabulkan. Terkait perkara fake chat Habib Rizik Syihab hari ini yang kita dengar di media, kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu. Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Ketika hakim cabut surat SP3, nasib Habib Rizik makin di ujung tanduk. Ternyata ini chat mesum yang ditakut-takutin nih. Tuh. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan kata lain, penyidikan kasus dugaan chat mesum Habib Rizik dapat dilanjutkan. Kendati demikian, belum jelas siapa pihak yang mengajukan pra-peradilan atas SP3 tersebut. Namun, menurut kuasa hukum pemohon Abi Febrianto Dunggio, kepolisian harus membuka kembali penyidikan kasus dugaan chat mesum tersebut hingga tuntas agar tidak ada lagi simpang siur informasi antara benar atau tidaknya chat tersebut. Seperti diketahui, laporan kasus yang menjerat Habib Rizik itu bermula dari cuplikan layar percakapan bermuatan pornografi antara Habib Rizik dan Firza Hussein pada tahun 2017 lalu. Dengan diterbitkannya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP, pengusutan percakapan yang beredar melalui situs Balada Cinta Rizik pun dilakukan. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya akan memanggil Habib Rizik sebagai saksi. Akan tetapi, pemeriksaan itu ditunda karena Habib Rizik tidak hadir dengan alasan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kemudian pihak kepolisian kembali melayangkan surat panggilan kedua, namun hasilnya pun nihil. Lagi-lagi, Habib Rizik tidak memenuhi panggilan karena masih berada di Arab Saudi. Sampai penetapan tersangka untuk Habib Rizik diumumkan, ia pun diketahui tidak pernah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa. Dalam hal ini, Habib Rizik dijerat pasal 4 ayat 1, Jungto pasal 29, pasal 6 Jungto pasal 23, dan pasal 9 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Di mana saat penetapan status tersebut, Habib Rizik masih berada di Arab Saudi. Hingga 1 tahun kemudian, tepatnya saat Hari Raya Idul Fitri 2018, Habib Rizik memamerkan surat penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat mesumnya itu. Yang dikirim oleh pengacara kami yaitu Bapak Sugito, yang beliau dapatkan SP3 ini langsung dari penyidik. Terkait dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 Habib Rizik, Karopenmas Divisi Humas Polri yang kala itu dijabat oleh Brigjen Pol M. Iqbal memberikan alasan mengapa Polri menerbitkan SP3 terhadap kasus Balada Cinta Rizik. Menurutnya, penerbitan SP3 tersebut merupakan kewenangan pihak penyidik. Kendati demikian, surat SP3 yang membebaskan Habib Rizik dari jeratan kasus chat mesum itu sudah tidak berlaku lagi. Di mana kabar ini merupakan mimpi buruk bagi Habib Rizik apabila pihak penyidik melanjutkan tugasnya mengusut kasus tersebut. Terlebih dirinya saat ini tengah menjalani penahanan terkait pelanggaran undang-undang kekarantinaan, tentu akan menambah beban hukumannya. Dan yang membuat mimpi Habib Rizik makin seram adalah keberadaan Kapolda Fadil Imran. Dialah sosok yang saat itu menangani kasus chat mesum yang menjerat Habib Rizik ketika menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2017. Sebagaimana diketahui, belakangan ini sikap Kapolda Fadil Imran terhadap Habib Rizik dan FPI sangat tegas, sehingga tidak menutup kemungkinan jika kasus chat mesum itu akan dilanjutkan.
Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas.